Selamat malam para sedulur dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan channel Secangkir Kopi Pahit. Hari ini kita akan sharing bersama-sama sambil ngopi ya. Kondisi fisik saya agak menurun, agak batuk ya, pilek. Tapi saya tetap semangat ya untuk sharing bersama-sama dengan saudara-saudara untuk melakukan apa yang terbaik bagi hidup kita, untuk belajar bagaimana kita hidup untuk lebih baik lagi. Untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana melangkah dengan iman. Ya, kalau kemarin sudah belajar beberapa hal, bagaimana kita harus bekerja keras. Ya, tapi melangkahnya itu karena ada Tuhan, ya. Dibangun oleh karena Tuhan, dituntun oleh karena Tuhan. Kali ini kita akan spesifik lagi. Melangkah dengan iman itu seperti apa? Jadi bagaimana kita bisa melangkah dengan iman? Terus caranya seperti apa dan arti melangkah itu apa? Ya mungkin saudara sudah tahu arti melangkah adalah kita berjalan, ya, kita bergerak, kita maju bukannya mundur. Nah, tetapi saudara harus memahami juga arti iman itu apa gitu kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga di dalam iman itu ya ada tingkatannya ya. Nah, tingkatan-tingkatan iman itulah yang sebenarnya saya mau bagikan di sini dengan melangkahnya. Jadi tidak bisa melangkah dengan belief, ya, tetapi orang bisa melangkah dengan trust, dengan faith, ya. Jadi istilah di dalam tingkatan-tingkatan iman yang ada dalam bahasa Inggris ya, karena di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melangkah dengan iman? Ya, kita akan belajar dulu ya dengan cerita Yusuf. Waktu kecilnya Yusuf sudah diberi mimpi oleh Allah dan dia yakin, ya, artinya dia punya iman, dia yakin bahwa itu akan terjadi, bahwa dia akan menjadi raja. Semua saudara-saudaranya menyembah dia, bahkan bulan dan bintang artinya menyembah dia. Lalu dia ceritakan kepada ayahnya, dia ceritakan kepada kepada saudara-saudaranya, sehingga itu menimbulkan rasa iri ya. Harapan dia sesuai dengan iman dia adalah dia memang akan menjadi raja dan disembah oleh banyak orang ya. Tetapi apa yang terjadi dengan diri Yusuf ya, saudara-saudaranya iri lalu memasukkan dia ke dalam sumur ya. Mereka mau melaporkan bahwa Yusuf ini dimakan singa gitu kan, ketika diajak menggembalakan kambing domba. Nah, tapi mereka berubah pikiran juga dan akhirnya menjual Yusuf ke pedagang budak yang lewat. Setelah itu dia dijual ke seorang prajurit Mesir. Ya, lalu dia difitnah, lalu dia masuk penjara. Dan di masuk penjara ini dia tetap menjadi orang yang melangkah di dalam iman. Jadi ciri-ciri Yusuf melangkah dalam iman adalah dia tetap percaya mimpinya itu akan menjadi kenyataan walaupun apa yang terjadi, walaupun dijual oleh saudara-saudaranya, disakiti ya kan oleh saudara-saudaranya, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara yang seolah-olah itu menjauh dari harapan dia, menjauh dari keyakinan dia ya kan. Nah, sama kadang di dalam kehidupan kita pun begitu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, apa yang kita yakini dari Allah itu sepertinya tambah jauh, bukan tambah dekat gitu kan. Ya sama seperti yang dialami Yusuf. Ya. Dan Yusuf tidak berpikir bahwa dia akan menjadi raja di Mesir. Ya, dia cuma berpikir mungkin akan menjadi raja di Palestina, di tempat bapaknya ini ya, di lingkungan dia. Tapi apa yang terjadi adalah dia menjadi orang terkenal di Mesir. Ya, itu yang tidak dipikirkan sebelumnya. Tetapi dia mau melangkah, mau menerima saja bahwa ya ini cobaan, ini ujian. Dan dia tidak berkeluh kesah dengan semuanya itu. Itu contoh dari Yusuf. Dia melangkah dengan iman, dia ngikuti saja. Ya, kalau istilah sekarang itu ya mengalir saja seperti sungai, kemana sungai membawa mengikuti. Yang kedua kita belajar dengan Daud. Daud waktu kecil sudah dilantik, diurapi menjadi raja gitu kan. Karena raja yang sedang memerintah itu nggak benar hidupnya. Nah, ini suatu hal yang jadi pelajaran bagi kita. Daud
masih kecil sudah diangkat menjadi raja, akan menggantikan, tapi dia tahu dia tidak bisa menggulingkan raja yang ada gitu kan, karena hati dia lemah lembut, hati dia berkenan kepada Allah ya. Melalui proses-proses akhirnya dia bisa membantu kerajaannya untuk mengalahkan orang-orang Filistin ya, mengalahkan Goliat ya. Tetapi tidak seperti itu lagi, akhirnya dia ketika besar ya, itu kan masih kecil dia mengalahkan tentara Filistin, lalu dia besar dan akhirnya dia ikut berperang ya dengan raja. Nah, dia dilulukan ya kan. Wah, sepertinya memang dia akan menjadi raja, tapi dia tidak menjadi, dia tidak punya keinginan menjadi raja, padahal dia sudah dilantik menjadi raja sejak dia masih kecil. Nah, ketika dia banyak mengalami kemenangan, menjadi jenderal dari kerajaannya, rajanya tambah iri karena dia semakin dilulukan, dia semakin terkenal daripada raja. Nah, justru hal yang sebaliknya terjadi. Daud menjadi musuh raja, dia menjadi buronan ya, teman-temannya adalah penyamun, perampok ya kan, dia pindah dari gua ke gua untuk bersembunyi ya kan, sampai akhirnya rajanya itu mati dan dia menggantikan raja. Jadi dia sabar ya. Kalau kita berpikir mungkin kita udah dilantik, udah kita gulingkan saja raja itu kan, tapi apa yang Daud lakukan adalah tidak, karena dia melangkah dengan iman. Dia yakin apa yang sudah ditetapkan Allah itu tidak akan berubah. Dia tidak mau mempercepat atau memperlambatnya, jadilah menurut kehendak Allah. Jadi apa yang Yusuf dan Daud lakukan adalah ya dia ikut tuntunan Allah saja ya. Kalau mau Yusuf memberontak terhadap keluarganya, dia lari ya, pergi untuk menjadi raja, bisa saja mencari tempat untuk dia bisa menjadi raja, tapi itu tidak akan mungkin dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga Daud, bisa saja dia bunuh raja, orang dia jenderalnya kan, dia bunuh, dia kudeta dan dia menjadi raja. Tetapi dia tahu itu bukan cara Allah untuk mengkudeta gitu kan, sampai akhirnya raja yang sebenarnya meninggal ya dia menjadi raja gitu kan. Walaupun itu prosesnya lama, dari dia kecil sampai dia besar gitu kan. Dan ya istri raja itu dia nikahi jadi istrinya kan ya, anaknya raja dia nikahi sebagai istrinya. Nah, itulah yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana melangkah dengan iman. Jadi kita tidak bisa mendahului kehendak Allah ya. Tidak bisa juga karena kita, wah saya akan jadi orang kaya, kita dahului dengan cara-cara yang kotor ya, tidak bisa seperti itu. Nah, berbeda dengan negeri ini, orang-orang yang kelihatannya beragama gitu kan, kayaknya menggulingkan pemerintahan itu biasa gitu kan ya, tidak ya, jadi lucu aja gitu kan. Jadi seharusnya orang itu bisa melangkah dengan iman. Kenapa? Karena maaf, para rohaniawan di negeri ini tidak bisa mendengar suara Allah kan. Saya tidak bermaksud merendahkan ya kan, tapi coba apa yang saya bagikan tentang materi, membangun kecerdasan spiritual. Kecerdasan agama itu bukan kecerdasan spiritual ya, itu harus paham ya. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu harusnya 2 arah. Kalau 1 arah namanya monolog, bukan dialog ya kan. Nah, itu yang disembunyikan terus gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ya, beberapa orang mungkin takut kalau muridnya itu jauh lebih pintar daripada gurunya karena lebih spiritual, lebih memahami Allah gitu kan. Dan akan terjadi yang namanya pencerahan gitu kan. Nah, bangsa ini kan belum mengalami pencerahan secara rohani, walaupun agama banyak ya kan, agama berkembang biak dengan luar biasa, tetapi rohani saya belum melihat ada pencerahan rohani ya bagi para kaum rohaniawan, sehingga tetap saja bahwa menjadi rohaniawan itu ya menjadi politikus akhirnya, atau menjadi orang-orang yang lebih bertugas secara petugas sosial gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita melangkah dengan Allah? Ya nggak apa-apa kita belajar. Saya tidak menyalahkan saudara yang tidak percaya. Saya tidak menyalahkan saudara yang belum percaya. Saya tidak menyalahkan bagi saudara yang tidak ingin percaya. Karena untuk bisa menjadi percaya, untuk bisa menjadi kita mendengar suara Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, itu kan ada tahapannya. Ya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Jadi memang untuk kita bisa melangkah dengan iman sama seperti Daud dan Yusuf adalah komunikasi dengan Allah ya kan. Yang pertama kan
Apakah langkah kita benar ke kiri atau ke kanan? Karena kita harus meminta arahan ya sesuai dengan tujuan hidup kita. Yang pertama tujuan hidup kita dan tujuan keberadaan kita. Kita membangun komunikasi sehingga langkah kita itu benar langkah iman, bukan langkah kira-kira gitu, bukan jalani aja lah seperti mengalir seperti sungai gitu kan. Ketaunya mentok tenggelam gimana gitu kan. Jadi ada arahan ya, tujuan hidup sudah saya sampaikan. Kalau kita sudah paham dengan tujuan hidup dan tujuan keberadaan kita, maka kita gampang meminta arahan daripada Allah ya. Saya berkali-kali kerja dan mengalami mentok sini mentok sana mentok gitu kan. Bukan tidak punya uang, bukan tidak bisa makan, bukan tidak, enggak. Tetap kerjaan saya baik, tetapi sepertinya memang bukan itu pekerjaan saya. Saya tidak punya passion, tidak punya destiny di situ. Dan destiny saya seorang petani ya sudah. Akhirnya inilah pekerjaan paling lama yang saya lakukan sampai hari ini, itu udah 10 tahun saya menjadi seorang petani dan saya enjoy menikmati. Ya, dan saya justru ketika saya menjadi petani saya banyak memberikan bantuan kepada orang lain dalam bidang pertanian dibanding saya dulu jadi sales, jadi apalah. Uangnya banyak tapi tidak bisa menjadi berkah bagi banyak orang gitu kan, hanya untuk diri sendiri. Tapi dalam dunia pertanian saya bisa banyak membantu orang. Silakan orang yang mau konsultasi pertanian saya berikan dengan gratis, tidak usah bayar. Kayak gitu contohnya, itu passion saya gitu kan. Nah, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan langkah ke kiri apa ke kanan. Tetapi katanya langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi Allah suka dulu kepada orang itu. Ya kalau Allah tidak suka ya tidak akan dituntun langkahnya kan. Ya, tidak akan ditetapkan langkahnya. Jadi harus adalah orang yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana berkenan dengan Allah? Ya kita berkomunikasi. Yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Dan tujuan keberadaan kita sesuai dengan dia kehendaki. Ya tujuan keberadaan saya sebagai petani, saya melakukan hak dan kewajiban saya sebagai petani. Dan Tuhan berkati saya, hidup saya gitu kan di dalam dunia pertanian. Itu yang harus kita pahami gitu kan. Nah, bagaimana Allah menuntun kita kalau kita memang tidak berkenan kepada dia. Jadi memang kita harus berkenan dulu kepadanya. Yang kedua adalah setia kepadanya, jangan pelin-pelan. Giliran minta tolong kepada manusia, giliran minta kekayaan kepada jin, giliran minta supaya perlindungan ya kepada jin gitu kan. Jadi ya nggak bisa. Tuhan mau kita setia baru kita bisa dituntun. Nah kalau kita nggak pernah setia ya gimana sih? Tuhan mau membantu kita menetapkan langkah-langkah kita. Jadi setia dan berkenan kepadanya gitu kan. Itu hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi orang yang tidak setia dan tidak berkenan kepada Allah, jangan harap langkahnya dituntun. Ya, jangan harap melangkah dengan iman gitu kan. Imannya aja tidak ada kan seperti itu. Nah itu yang harus kita pahami ya, syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu kan. Nah sekalipun orang yang percaya kepada Allah, hidupnya berkenan kepada Allah, setia kepada Allah, itu jatuh, itu tidak akan dibiarkan tergeletak ya. Setiap orang pasti mengalami jatuh, tersandung lah ya, kena lalai segala macam, jatuh. Hidup ini kan jatuh bangun. Tetapi orang yang langkahnya diatur oleh Tuhan, itu sekalipun jatuh dia nggak akan celaka, nggak akan tergeletak, nggak akan pingsan lah ibaratnya, nggak bisa bangun lagi ya, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sebelum jatuh sampai gubrak gitu udah diangkat duluan ya, diambil tangannya, diangkat, ditopang sehingga dia tidak jatuh sampai tergeletak. Nah hidup saya juga sama, jatuh bangun, tetapi ketika saya percaya bahwa langkah saya diatur oleh Tuhan, ya setiap pencobaan manusia kan sama sebenarnya. Pencobaan keuangan kah, pencobaan kesehatan kah, pencobaan ekonomi, pencobaan keluarga, ya kan sama lah semua. Pencobaan itu kan bentuknya sama seperti ujian sekolah, soalnya itu sama. Cuma kita bisa melewati atau tidak, ya kan? Tergantung kita kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Pencobaan semua orang tuh sama, itu juga.
Ya bahkan diulang-ulang lagi kan, dari kecil sampai besar sampai tua sampai beranak cucu, ya pencobaannya sebenarnya itu aja gitu. Jadi jangan jangan anggap ada pencobaan-pencobaan yang lebih besar gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami, ya, bahwa Tuhan Allah menolong kita, tidak dibiarkan jatuh kalau langkah kita memang diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang menuntun. Allah menuntut kita dengan cara apa? Nah itu kan tadi dengan cara melalui firman Dia. Semua orang, ya saya yakin saudara semua punya kitab suci dan membaca kitab suci. Firman Allah sekali lagi saya bilang bukan mantra. Jadi harus dibaca, ada petunjuk, buku petunjuk. Sama seperti saudara mau minum obat, ada petunjuknya. Ya, baca petunjuknya dengan baik, baru diminum. Nah sama, ketika kita mau dituntun oleh, baca firman Allahnya. Apa yang ditulis di situ tentang hidup kita? Apa yang ditulis itu tentang kebenaran? Apa yang ditulis di situ tentang bagaimana berhubungan dengan Allah? Ya, nah itu baca firman Allah. Ya, atau dengar firman Allah. Kita nggak bisa baca dan nggak semua. Saya juga paham, ibu saya aja nggak bisa baca tulis, tapi dia mau mendengar gitu kan. Ya, oke, yang tidak bisa tulis mendengar firman Allah, ikut pengajian, ikut tausiah, ikut apa aja semua. Ya sekarang gampang dengan teknologi, bisa di mana saja telinga kita mendengar firman Allah. Ya, terus selain dengan firman Allah yang sifatnya umum, jadi kan kalau pendeta atau dai ceramah kan sifatnya umum, dia nggak tahu si A si B itu masalahnya apa. Nah yang kedua adalah dengan roh Allah sendiri yang ngomong sama kita kalau kita berkomunikasi. Nah ini yang jarang kita masuk kepada tahap itu, bahwa roh Allah ngomong sama kita. Kenapa saya bilang roh Allah? Karena kita punya roh. Allah itu adalah roh. Roh ngomongnya sama roh. Ya mungkin di dalam beberapa sesi sebelumnya kan saya bilang, bahasa kucing cuma dimengerti oleh kucing, makanya kucing ngomong sama kucing, anjing ngomong sama anjing, manusia ngomong sama manusia. Nah manusia yang roh itu, roh manusia bisa ngomong sama roh. Ya, bisa ngomong sama roh setan, roh jin juga bisa sebenarnya. Makanya kenapa kita harus belajar ngomong sama jin sama setan? Ngomong aja sama Allah. Allah itu kan roh, gitu kan. Tapi kita tidak pernah mempelajari itu dan ngenes. Kenapa orang-orang para spiritual, paranormal itu berusaha sedapat mungkin bisa ngomong sama setan, bisa ngomong apa sih maunya Nyi Roro Kidul gitu kan. Ketika ada orang datang, tetapi tidak pernah apa sih maunya Allah terhadap anak di depan saya ini. Nah itu tidak pernah ditanyakan gitu loh kan. Dan tidak berani juga orang ngomongin, hey kamu itu maunya sebenarnya Allah ingin ini sama kamu. Nah, tidak pernah ada seperti itu di Indonesia ya. Saya nggak tahu di luar negeri, saya belum belajar seperti itu. Tetapi ada banyak rohaniawan yang saya kenal dan berani bilang itu. Ya, ya walaupun mungkin agamanya ya berbeda lah. Rata-rata kan orang Kristen, orang Yahudi yang mereka memang bisa mendengar suara Allah yang bisa menyampaikan itu karena mereka terhubung dengan roh Allah, ya kan? Karena apa? Karena di dalam kekristenan ketika Yesus pergi ke surga, ya kan? Dia bilang, aku akan mengirimkan penolong yang lain supaya kamu bisa bicara dengan Allah, ya. Dikirimlah roh Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Karena Allah itu adalah roh. Nah, roh bicara dengan roh. Makanya orang-orang Kristen kalau kita dengar deh, suka ngomongnya aneh-aneh, katanya berbahasa dalam bahasa roh, berdoa di dalam bahasa roh. Nah saya tidak tahu agama-agama Hindu kah, Buddha kah, gimana bahasa rohnya kepada Allah gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami masing-masing ya berdasarkan keyakinannya masing-masing. Tetapi intinya Allah mau ngomong sama kita, mau nuntun kita melalui firman dan melalui rohnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Tanpa roh Allah, ya kita tidak bisa mengalami pimpinan. Nah, dimanapun kita untuk melewati segala rintangan, ya, segala cobaan, kalau Allah beserta kita, sama seperti Daud waktu mengalahkan Goliat, ada kata-kata yang menjadi sangat memukau saya. Karena Daud berkata, kamu datang dengan pedang dan dengan gagahnya gitu kan. Tapi aku datang sama kamu itu dengan nama Allah, dengan roh Allah. Ya Daud tidak melakukan apa-apa, cuma dia lempar aja ketapelnya kan.
kena dahinya si Goliatnya jatuh. Jadi kan itu luar biasa. Karena dia tahu dia datang bersama Allah, yang melakukan itu Allah bukannya dia. Jadi Daud tidak bisa menyombongkan diri. Yang mengalahkan Goliat itu adalah Allahnya Daud gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, kaki kita diteguhkan, tidak akan dibiarkan gemetar dan goyah. Nah, itu yang kita harus pahami. Lalu buktinya apa kalau kita dalam pimpinan Allah? Ya, buktinya apa kalau kita memang ada dituntun gitu kan dalam roh Allah? Yaitu kita dikuatkan hati kita, diteguhkan, ada damai sejahtera dan sukacita ketika melangkah, tidak gelisah, tidak panik, ya kan? Kita lebih fokus ya kepada apa yang kita kerjakan. Nah, apakah itu mencari pekerjaan, apakah itu mencari jodoh, ya kan? Apakah itu mencari bisnis, ya kan? Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, ketika kita dituntun dalam iman, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita, dan kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita punya visi, melihat di depan itu seperti apa. Ya, menjalaninya dengan tenang walaupun mengalami cobaan, mengalami godaan. Ya sama seperti Daud dan Yusuf. Ya dia enjoy aja menikmati, ya nggak apa-apa dikejar-kejar raja, mau dibunuh dia lari saja kan. Tapi dia tidak melawan. Dia bisa membunuh raja karena dia punya satu kesempatan untuk membunuh raja, tetapi dia tidak pernah lakukan. Nah, itu luar biasanya karena dia tahu bahwa itu adalah perbuatan jahat, membunuh raja itu ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya tidak boleh. Walaupun dia akan menjadi raja pengganti. Ya dia tunggu sampai raja yang ada itu meninggal, baru dia gantikan. Ya itu yang harus kita pahami. Jadi orang yang dipimpin ya dalam iman, ya melangkah dengan iman, yaitu bisa melihat jauh, punya visi. Sama seperti Daud, ya dia akan menjadi raja, tapi itu dari kecil. Dan dia menjadi orang yang sabar untuk dia menjadi raja. Sama seperti Yusuf juga, dia dari kecil gitu kan sudah diberi mimpi untuk menjadi raja, penguasa, ya tapi dia menjalani. Ketika difitnah, ketika dijual, ya ketika masuk penjara, dia jalani saja. Yang sampai akhirnya dia bisa membuktikan sendiri bahwa iman dia itu benar, iman dia itu nggak dusta. Nah banyak kan kita main iman-imanan. Ya banyak orang beriman, tetapi iman itu kan harus dibuktikan. Ya, saya bisnis ya, bisnismen lah saya, petani. Dan untuk beriman itu kan harus ada buktinya. Kalau tidak ada ya namanya omong kosong kan. Ya, semakin keras kita ngomong ya gaungnya semakin besar, sama seperti tong kosong dipukul, nyaring. Semakin kosong semakin nyaring bunyinya, semakin kosong semakin nyaring. Nah itu ya kan, iman itu bukan tong kosong. Iman itu bisa kita nikmati, iman itu kita bisa jalani, iman itu kita bisa lakukan, dan kita bisa membuktikan. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu, ya kan? Buktinya ada melalui iman. Sama seperti saya sakit kaki 9 bulan sembuh, ya saya bisa membuktikan. Kalau nggak percaya datang aja ke saya, lihat kaki saya, ya kan? Atau kalau tidak percaya, misalnya saya dulu mengalami masalah keuangan, anak saya masuk rumah sakit, ya silakan tanya kepada orang-orang di sekeliling saya. Iman itu kan harus ada dibuktikan. Ya, keyakinan kita kepada Allah itu ada hasilnya gitu, bukan cuma diomongin aja saya beriman. Ya, saya beriman, tapi orang putus asa, orang akhirnya kalau pengen kaya nyari yang ke yang lain. Nah itu hal yang harus kita hindari. Ketika kita melangkah dengan iman, ya sudah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak bisa mendahului. Sama seperti Daud tidak bisa mendahului, sama seperti Yusuf tidak bisa mendahului. Ya udah mengikuti saja dan mensyukuri setiap kejadian-kejadian dialami. Karena itu dia bilang Allah, ya sekalipun kita jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Jadi Yusuf dijual, Daud dikejar-kejar mau dibunuh, tapi kan tidak pernah sampai terbunuh. Ya, Yusuf mau diperkosa, tidak sampai terjadi pemerkosaan. Yusuf di penjara, tidak sampai digebukin di penjara kan. Biasanya kan kalau zaman sekarang orang pemerkosa yang dituduh melecehkan wanita pasti di penjaranya digebukin, tapi Yusuf enggak, gitu kan. Jadi hal yang seperti itu yang harus kita pahami. Ya, oke, kita belajar melangkah dengan iman. Mulai besok, mulai hari ini, yuk kita melangkah dengan iman, minta tuntunan
kepada Allah supaya hidup kita benar dan apa yang kita lakukan berhasil. Ya, tujuannya adalah apa yang kita lakukan berhasil kalau kita melangkah dengan iman. Tetapi kalau kita melangkah tidak dengan iman, ya Allahu alam. Ya kan? Ya itu yang saya sampaikan malam hari ini. Tetap semangat, jangan lupa ngopi. Biarlah menjadi pelajaran bagi kita, perenungan kita dari hari ke hari supaya hidup kita semakin baik. Selamat malam, salam secangkir kopi.